Lahir Pancasila, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari di MTS Negeri 1 Batanghari, 2 Juni tahun 2025 dimulai. Masing-masing danton menyiapkan barisan. Komandan upacara memasuki tempat upacara langsung mengambil alih komando. Aba-aba saya ambil alih. Siap! Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh danton paling kanan. Kepada komandan upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan masing-masing komandan danton. Danton 1 siap. Danton 2 siap. Danton 3 siap. Laporan selesai. Laporan masing-masing danton saya terima. Kembali ke samping kanan barisan. Kerjakan. Kerjakan. Istirahat di kebun. Ren. Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Siap! Rem! Penghormatan umum kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Kepada inspektur upacara, hormat! Rem! Tegak! Rem! Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
merah putih. Hormat! Rem! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Tuhanan yang Maha Esa. Dua. Manusiaan yang adil dan beradab.
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Istirahat di tempat. Bapak Ibu sekalian, para peserta upacara, izinkan saya menyampaikan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 secara utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini, tanggal 1 Juni 2025, kita kembali memperingati momentum yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Hari lahir Pancasila. Hari ketika kita tidak hanya mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Ia mempersatukan lebih 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda. Dalam Pancasila, kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan Astacita sebagai 8 agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam Astacita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa fondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi. Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata. Kita menyaksikan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita. Oleh karena itu, melalui Astacita, kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan. Dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital. Hadirin yang saya banggakan, BPIP sebagai lembaga yang bertugas membina dan memperkuat ideologi Pancasila terus berkomitmen menghadirkan berbagai program strategis dari pembinaan ideologi di lingkungan pendidikan, pelatihan bagi aparatur sipil negara dan aparat negara, penguatan kurikulum Pancasila, hingga kolaborasi lintas sektor untuk mengharusutamakan Pancasila di berbagai lapisan masyarakat. Semua ini bertujuan agar Pancasila tidak hanya dihafal, tetapi dihidupi dan dijalankan di dalam tindakan yang nyata. Namun, tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri. Kita semua, seluruh elemen bangsa, dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda, memiliki peran untuk mewujudkan menjadi pelaku utama pembunyian Pancasila di bumi pertiwi. Mari kita jadikan hari lahir Pancasila ini bukan sekedar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai leluhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila. Kita ingin Indonesia yang maju bukan hanya secara teknologi, tetapi juga moral. Kita ingin Indonesia yang sejahtera, bukan hanya dalam angka statistik, tetapi juga dalam rasa keadilan dan persaudaraan. Kita ingin Indonesia yang dihormati dunia, bukan hanya karena kekuatan ekonominya, tetapi karena keluhuran budi dan kebijaksanaan rakyatnya. Saudara-saudara sekalian, peringatan hari lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan. Akhirnya, marilah kita terus bergotong royong, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa, dan bernegara. Dirgahayu Pancasila, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyu. Siap! Ak! Pembacaan doa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dalam suasana yang hikmat ini, kami memanjatkan doa kepadamu. Kami memohon kepadamu, curahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada para pahlawan yang telah mendahului kami. Limpahkanlah pahala atas pengabdian dan pengorbanan mereka. Terimalah amal ibadah dan jasa mereka, dan jadikanlah mereka sebagai syuhada dan pahlawan bangsa yang kau ridhoi. Dekatkanlah mereka kepadamu ya Allah, dan dekatkanlah pula hati kami dengan semangat juang mereka. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, jadikanlah hari lahir Pancasila ini sebagai momentum untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Limpahkanlah karunia-Mu kepada kami. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil dan sejahtera. Jadikanlah negara kami sebagai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha mencintai, jadikanlah kami sebagai insan yang saling bertoleransi dan menghargai sesama, menjaga kedamaian untuk meningkatkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Ajarkan kami untuk menghargai kebinekaan dan memahami perbedaan sebagai kekuatan untuk saling melengkapi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Pengabul segala doa, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami. Terimalah amal dan perjuangan kami, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Engkau Maha Pengampun dan Pengabul segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Rep! Tegak! Rep! Upacara selesai, Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Laporan masing-masing Danton.
Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh Danton paling kanan. Kepada komandan upacara. Forward! Berat! Tegak! Berat! Selanjutnya mohon izin Bapak Ibu dilanjutkan dengan pengalungan secara simbolis sebagai tanda pembukaan ujian asesmen semester genap kepada siswa-siswa